Oke, shalom, selamat malam. Shalom. Malam ini pembahasan kita masih di periode mulut ya, 5781 yang sesi keempat. Nah, judul sharing sesi keempat dari 5781, lidah murid adalah penyambung lidah Tuhan. Ya, judulnya. Nah, pembahasan sharing yang kemarin itu kan ada mengenai murid ya. Di Yesaya 54 dan 5, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, ini ayat yang sesi lalu. Nah, ada pendengaran, ada lidah. Pendengaran kita sudah bahas yang kemarin. Ya, di sesi 3 judulnya mulut Tuhan mengajar, telinga murid mendengar. Nah, kemarin berbicara telinga. Nah, telinga mendengar itu rupanya Tuhan mau menanamkan benih. Jadi itu adalah sesi pembajakan hati. Tuhan mau menanamkan benih. Ingat ya, pembahasannya benihnya di pinggir jalan. Terus benihnya ada yang kena ke hati, tanahnya tipis, batunya banyak. Terus ada yang benihnya masuk di hati, tapi ada tanaman lain. Rumput liar itu ya. Nah, tumbuh bersama terus mati. Nah, itu yang sesi 3 kemarin. Nah, sesi 4 setelah mulut. Nah, tuntunan Tuhan langsung kepada lidah. Ya, ternyata lidahnya itu Tuhan mau pakai. Ya, mau pakai untuk penyambung lidah Tuhan. Jadi urutannya bagus banget Tuhan kasih. Ya, setelah kita dengar, terus kita bertumbuh, kita berbuah, ya, pertobatan terus berbuah. Nah, habis berbuah, baru lidahnya dipakai, gitu ya, ceritanya ya. Kenapa? Karena apa yang meluap dari hati, itu nanti mulut, ya. Outputnya itu di mulut gitu ya. Nah, kalau hatinya sudah dibersihkan, dibaca, hidup berbuah, nah mulutnya dipakai Tuhan, itu efektif. Ya, dipakai melayani Tuhan. Yaitu ya nginjil orang gitu ya, ngajari orang gitu ya. Banyak. Ya, itu nanti kita belajar di sini ya. Jadi menginjil, mengajari orang, kalau Tuhan pakai mulut kita murid yang sudah berbuah, itu perkataannya berbeda dengan Kristen yang tidak berbuah. Jadi yang berbuah itu lebih ada integritasnya, gitu ya. Nah, lebih berintegritas. Oke. Nah, ini kita masuk kepada ayat masuknya, intronya kepada Matius 28, 18 sampai 20. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini dari sini kita masuk ya. Jadi intinya nanti mulut kita itu dipakai untuk mengajar juga. Ya, itu ceritanya menjadi penyambung lidah Tuhan. Nah, kemarin lidah sama mulut sama. Kemarin mulut Tuhan mengajar. Nah, sekarang mulut kita mengajar.
Tapi harus diberesin dulu. Hati, pikiran, sampai berbuah gitu ya. Nah, mulut kita mengajar. Nah, nanti kita belajar lebih detail lagi. Ayat 9 dikatakan, ini visi dari gembala sidang kita ya. Pak Niko, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini yang kita mau ya. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini semua bangsa, ini target kita. Siapa yang diajari? Ya semua bangsa. Ya. Ini di ayat sini merujuk kepada orang yang non-Kristen. Kenapa? Karena ada tulisnya. Dan baptislah mereka. Berarti kan dia belum dibaptis. Dia bukan orang Kristen. Gitu ya. Berarti orang dunia. Agama lain gitu ya. Terserah apa aja gitu ya. Pokoknya dia belum dibaptis. Nah itu targetnya. Segala bangsa. Nah disuruh ngajari gitu ya. Ceritanya ya. Nah ajarlah mereka. Berarti kan pakai lidah kita. Ya kan? Kok enggak Tuhan yang ngajar mereka? Nah, ada pertanyaan kan? Jadinya kan? Kenapa? Kok enggak Tuhan langsung ngajar mereka? Kok pakai mulut kita? Nah, itu. Itu ada pertanyaan. Nah, kalau ngomong siapa yang mengajar, itu kan nanti ya, kenapa ya. Sekarang kita ngomong, merekanya itu bangsa-bangsa, kita udah lihat ya, pokok non-Kristen, gitu ya, yang belum baptis. Nah sekarang, ajarlah mereka melakukan. Nah ini perintah kepada siapa? Rupanya bukan kepada semua orang Kristen. Perintah ini hanya ditujukan kepada murid. Kenapa? Karena ada tulisnya, ajar mereka melakukan. Lah kalau yang mengajar belum melakukan, kan tidak bisa. Suruh ajar melakukan, sendirinya belum melakukan. Gitu ya. Jadi kan tidak bisa. Ngajar itu yang dianya sudah lewati, dia sudah melakukan. Di sini ditulis soalnya Tuhan Yesus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti pengajar ini ada hubungan sama Tuhan. Dia mendengar langsung dari Tuhan. Perintah-perintahnya Tuhan. Kehendak-kehendaknya Tuhan. Nah itu. Itu adalah posisi Maria. Sebagai murid yang dengar. Terus dia merenungkan. Terus dia lakukan. Makanya hidupnya berbuah. Nah. Kepada murid yang berbuah inilah. Tuhan perintahkan. Ajar mereka. Ya, jadi dia mengajari sesuatu yang dia dengar dan dia lakukan. Nah, itu kuat sekali kuasanya gitu ya. Karena dia sudah melakukan. Jadi orang ngajar, berbicara, ada perbedaan besar antara yang melakukan dan tidak melakukan. Ya, dan Tuhan mau yang melakukan. Gitu ya. Nah jadi, lidah Tuhan, mulut Tuhan mengajar, mulut murid juga mengajar. Nantinya begitu. Ya, tapi sesuai urutannya diberesi dulu. Sumbernya, yaitu hati. Hati kita diberesin dulu. Supaya kalau mulutnya nanti dipakai Tuhan, itu benar dia menggemakan perintah-perintah Tuhan, firman benih yang ada di dalam kita. Jadi tinggal digemakan. Jadi benar-benar yang keluar adalah firman, bukan pengajaran di luar firman. Ya, itu maunya Tuhan. Nah, ini Tuhan nyuruh kita ngajar. Bukan Tuhan sendiri. Karena mereka itu hubungan dengan Tuhan belum dipulihkan. Karena dia belum terima Tuhan Yesus. Jadi dia tidak bisa dengar suara Tuhan langsung gitu ya. Nah, beda dengan kita. Kalau kita di posisi Maria, kita dengar. Ya, nah ini yang mau diimpartasikan. Ya. Ingat, ini adalah perintah ngomong gini, ajar untuk melakukan. Berarti maksudnya orang yang dengarnya itu melakukan.
yaitu berbuah. Berarti kita ngajarnya itu harus sampai dia dengar dan mengerti. Karena syarat berbuah adalah dengar dan mengerti. Ya, jadi waktu kita mengajar orang itu supaya melakukan, berarti perkataan kita, ajaran kita harus yang mendengarnya itu mengerti. Jadi mereka bisa melakukan. Kalau tidak ngerti, ya gimana melakukannya? Begitu cerita. Makanya ini murid sudah mendengar dulu dari Tuhan, sudah mengerti, maka hidupnya berbuah. Nah ya, dari sini paham. Jadikanlah semua bangsa muridku, berarti kepada bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan, kita harus mengajari. Ya, sampai dia mengerti. Baru dia bisa melakukan. Ya. Nah, karena lidah kita itu penyambung lidah Tuhan, ya, makanya yang kita omongin sama persis intinya ya, prinsipnya dengan yang kita dengar dari Tuhan. Jadi, karena kita cuman penyambung, istilahnya penyampai pesan Tuhan. Nah, kalau kita cuman nyampein doang, berarti isi dan targetnya kepada siapa, itu bukan hak kita. Itu kepunyaan Tuhan. Tuhan mau bicara kepada siapa? Isinya apa? Perkataannya. Nah, itu Tuhan yang punya. Karena kita cuma penyambung, kita tidak ikutan. Ya. Nah, isi itu kita sudah punya. Karena kita sudah dengar dan lakukan. Kita sudah berbuah. Jadi isinya kita sudah punya. Yaitu di area yang kita sudah berbuah. Ada area yang kita belum berbuah, masih bergumul. Nah, Tuhan tidak suruh yang itu. Tuhan suruh area yang kita sudah berbuah. Jadi ngomongnya bisa lancar karena ngalami. Ya. Nah, ini seperti itu. Nah, target ini pasti Tuhan punya target, bukan kita. Karena Tuhan tahu waktunya. Ini nanti menabur, ini nanti menuai, ini nanti apa gitu kan, ada ayatnya ya. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi ada banyak nanti calon-calon yang akan kita ajari, Tuhan hadapkan, pertemukan dengan kita. Nah, jadi disinilah kalau kita di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Hati-hati kalau kita berinteraksi dengan orang luar, orang dunia. Siapa tahu yang ini yang Tuhan perhadapkan dengan kita. Makanya kita harus punya integritas, hati kita bersih. Apa yang kita lakukan itu dilihat oleh mereka. Nah, waktu Tuhan hadapkan berinteraksi dengan kita, kita harus sensitif, kita harus normal semuanya. Perkataan kita juga harus dijaga benar-benar yang dari Tuhan. Gitu ya, karena kita tidak tahu apakah mungkin ini termasuk target Tuhan yang untuk kita ajari. Nah, kalau kita meleset, kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan, bahkan kita bisa jadi batu sandungan buat Tuhan. Karena ada orang yang harus waktunya kita tuntun pertobatan, cuman kita meleset. Ya, karena waktu ditunjukkan kepada kita, atau kita didapati hidup nggak benar, atau perkataan kita tidak benar. Jadi kita merupakan batu sandungan terhadap Tuhan. Gitu ya, jadi perlu dipersiapkan hati dan nanti pertobatan di pola pikir. Nah, terus baru perkataan kita dipakai oleh Tuhan. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kebetulan kita nanti ketemu dengan orang-orang dunia, siapapun berinteraksi, itu diatur sama Tuhan nantinya. Ada titipan-titipan target yang Tuhan mau kita ajari.
di salah satunya mungkin. Gitu ya. Nah, kata ajarilah, ini perkataan dari murid yang sudah berbuah, itu powerful, penuh kuasa, bukan sembarangan loh. Saya katakan gitu kenapa? Gini, Wahyu 12 ayat 11 dikatakan gini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Jadi setan dikalahkan dua. Darah anak domba sama perkataan kesaksian. Ya. Nah, murid yang berbuah, waktu dia berkata-kata, itu adalah perkataan kesaksian. Kenapa? Karena dia ngalami. Kalau dia tidak ngalami, itu perkataan dongeng. Menurut si A begini, menurut si B begini. Nah, ya itu seperti cerita kosong aja. Karena dia tidak ngalami. Tapi kalau kita ngalami, waktu keluar dari mulut kita, itu perkataan kesaksian. Dan itu powerful. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, itu mengalahkan iblis. Kenapa bisa mengalahkan iblis? Ini kuncinya. Kenapa bisa mengalahkan iblis? Perkataan kesaksian bukan perkataan kosong. Kita menggemakan mulut Tuhan. Jadi waktu kita berkata-kata itu, perkataan kesaksian, itu sama dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Mengandung Roh Kudus, mengandung kehidupan. Barang siapa yang percaya dan menerimanya akan beroleh juga kehidupan itu. Makanya dikatakan di Wahyu 12 ayat 11, perkataan kesaksian kita. Kitanya nggak semua Kristen. Orang Kristen yang berbuah, itu perkataannya itu hidup. Ya, karena dia menggemakan dari sumbernya mulut Tuhan. Dan itu mengandung Roh Kudus. Mengandung kehidupan. Makanya yang mengalahkan iblis, perkataan kesaksian. Ya, iblis di mana? Ya, iblis yang mencengkram orang dunia itu, yang harus kita ajari, dia bertobat terima Tuhan Yesus. Maksudnya begitu. Nah, jadi itu perkataan kesaksian berbobot. Ya, Kristen yang sudah berbuah, itu mulutnya, perkataannya bukan sembarangan. Ya, hati-hati. Kita yang sudah serius dengan Tuhan, hati-hati dengan perkataan mulut kita, karena Tuhan mau pakai. Jangan justru melalui perkataan mulut kita jadi batu sandungan. Ya, nanti Tuhan Yesus yang rugi. Ada waktunya jiwa orang dunia harus bertobat. Gara-gara kita lisannya, percakapannya tidak bagus sehingga dia tidak bertobat. Ya, jadi rugi satu orang gitu ya. Nah, tapi karena Tuhan perintahkan dan ada Roh Kudus di dalam kita, itu garanti apa yang kita ngomong itu, perkataan kesaksian itu akan menghasilkan. Ya, pasti menghasilkan. Nah, perkataan kesaksian ini powerful. Ada satu ayat begini. Amsal 18 ayat 21 begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gini ya. Kenapa lidah itu kok berkuasa sedemikian rupa hidup dan mati? Jadi bukan hanya lidah aja. Lidah itu hasil luapan daripada hati. Isi hati. Nah, yang masuk di isi hati kita adalah yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita percaya. Baru itu masuk di hati kita. Ya, dan itu nanti meluap.
Meluapnya melalui perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu berbuah dan dilanjut dengan perkataan. Dan itu perkataan karena kita menggemakan dari mulut Tuhan, itu adalah perkataan yang Tuhan punya, yang firman katakan tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya, tidak ada mustahilnya itu dari perkataan Tuhan. Jadi kalau Tuhan ngomong jadi, ya jadi. Dan itu nanti yang kita gemakan. Jadi yang keluar dari mulut kita itu menggemakan perkataan Tuhan. Kalau kita bilang jadi, ya jadi. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Hidup mati dikuasai lidah. Jadi orang dunia itu di pandangan Tuhan itu mati. Ingat ya, pandangan Tuhan mati itu tidak sama dengan pandangan Tuhan dunia. Kalau dunia kan mati benar-benar tubuhnya mati nggak bergerak. Kalau di mata Tuhan mati itu waktu makan melanggar dosa, makan pohon pengetahuan itu mati. Mati itu putus hubungan dengan Tuhan. Adam dan Hawa waktu melanggar dosa dikatakan mati tapi kan masih hidup. Nah, jadi matinya yang dimaksud adalah putus hubungan dengan Tuhan. Nah, ini lidah yang berkuasa dari mulut murid Tuhan yang berbuah. Ketika dia mengeluarkan perkataan kesaksian, orang dunia yang mati mendengarnya, dia bisa hidup. Ya. Orang dunia yang mati ketika mendengarkan dari lidah murid Tuhan yang berbuah, firman ini katakan hidup mati dikuasai lidah. Jadi yang mati itu bisa hidup. Ya. Nah, begitu juga orang hidup. Orang hidup juga bisa mati. Ketika dia kekeringan. Ya, kan dikatakan kalau kekeringan bisa mati tanaman itu ya, benihnya. Ketika orang itu hidup dan kekeringan, artinya apa kekeringan? Dia sudah tidak mendapat suplai air. Dia sudah meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Dia sudah tidak di posisi Maria. Dia sudah tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi kekeringan. Jadi orang yang hidup, yang awalnya intim sama Tuhan, ketika dia meninggalkan, itu tidak mendengarkan lidah Tuhan, dia mengalami kekeringan dalam periode jangka waktu tertentu. Kalau dia tidak kembali, dia akan mati. Ya, akan mati. Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dia sudah tidak intim lagi sama Tuhan. Dia sudah tidak mendengar lagi sama Tuhan. Jadi kurang pengetahuan akan firman. Tuntunan-tuntunan Tuhan. Sehingga pelitanya padam. Ya, yang hidup jadi mati. Oke, itu secara simpel kita berbicara mengenai target pertama orang dunia di luar Kristen dan lidah di kita dipakai dan hidup mati dikuasai lidah. Ya, nah cuman lidah yang gimana? Nah, lidah yang menggemakan perkataan Tuhan dari mulut Tuhan. Ya, kalau itu digemakan, itu kuasanya sama dengan perkataan Tuhan yang rema. Jadi orang dunia yang mendengarnya bisa menjadi rema. Perkataan kita itu bisa menjadi rema buat dia. Tapi bukan kita yang kerja, karena Roh Kudus yang bekerja melalui penyambung lidah, melalui lidah kita. Karena itu hasil gemaan. Bukan kemauan kita. Hasil gemaan. Punya Tuhan. Yang emang sudah hidup. Tinggal kita melontarkannya.
Ya, orang dunia yang mati menangkapnya itu sebagai rema. Mulut kita sama dengan mulut Tuhan. Mengembuskan kehidupan. Bagi yang menerimanya jadi hidup. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi. Penyambung lidah Tuhan. Yeremia 15. Ayat 18 sampai 20. 18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Tanda tanya ya. Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. 19, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. 20. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kita belajar ya. Yeremia ini kan terkenal nabi yang menangis. Karena pelayanannya itu di waktu Israelnya itu bebal. Melanggar terus saja firman Tuhan. Bebal banget, super banget bebalnya gitu ya. Jadi, nabinya paling susah itu Yeremia. Nangis terus saja berjuang terus di hadapan Tuhan gitu ya. Itu Yeremia. Dan ini adalah salah satu ayatnya. Ngomong gini, dia menangisi Israel. Dia curhat sama Tuhan. Curhatnya sama Tuhan nih. Ya, kamu lihat nih. Curhatnya ini manusiawi banget. Tuhan, kenapa penderitaanku tidak berkesudahan? Kunya itu umat Israel diwakili oleh Yeremia. Kok susah terus? Kok nggak berhenti susahnya gitu ya? Dan lukaku sangat parah. Ayah, udah susah ada luka di tubuh. Dan lukanya itu sukar disembuhkan, sungguh. Jadi lukanya itu gak sembuh-sembuh gitu loh. Kenapa gitu kan? Dia nangis di hadapan Tuhan. Sampai-sampai sepertinya dia menuduh Tuhan tidak benar. Dia ngomong, engkau seperti sungai yang curang bagiku. Jadi dia ngomongin Tuhan. Tuhan itu seperti yang sungai yang curang bagiku. Dan air yang tidak dapat dipercayai. Sungai air itu berbicara firman, berbicara perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Nah, jadi Yeremia ngomong, kok sepertinya engkau ini nggak bisa dipercayai. Engkau janjikan baik-baik, bagus-bagus gitu ya. Kemakmuran, kesehatan, mungkin jalan yang enak, gini gitu. Kok tapi ini kenyataannya kok penderitaan, terus luka, gak sembuh-sembuh. Kok kayaknya engkau curang Tuhan? Atau air yang tidak dapat dipercayai. Curang dan engkau ini kayaknya firman-Mu gak dapat dipercayai mulutmu ya Tuhan. Ya, semua berlawanan. Kejadiannya ini tidak sama dengan janji-janji-Mu. Yeremia sampai ngomong kayak gini. Gitu ya. Nah, ini kan berani banget. Sampai nuduh kayak gitu berani banget. Kalau orang biasa nih, sebentar lagi murtad ini kalau udah ngomong kayak gini. Wah, bisa. Udah gak Tuhan-Tuhanan bisa begitu. Nah, tapi untung Yeremia ngomong gini. Engkau seperti. Jadi ada kata-kata seperti ini. Ini satu kata yang menyelamatkan. Seperti. Berarti kan enggak. Yang tadi dituduhkan kan enggak benar. Cuman sepertinya begitu. Gitu ya.
Jadi bukan benar, sepertinya begitu. Oke? Kita lihat. Terus langsung Tuhan jawab nih. Ayat 18. Tuhan jawab. Jika engkau mengembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Nah ini. Jadi akhirnya Tuhan buka. Kenapa Israel itu penderitaannya tidak berkesudahan dan luka yang parah nggak sembuh-sembuh? Ya. Ini ayat 19 menceritakan. Dibuka sama Tuhan. Jika engkau mengembali. Berarti posisi Israel itu sudah meninggalkan Tuhan. Jadi tidak ada perlindungan dari Tuhan, tidak ada penyertaan dari Tuhan, ya. Makanya itu penderitaan dan luka gak sembuh-sembuh, gak kelar-kelar. Bandel, maunya melanggar firman Tuhan. Gitu ya. Dan Tuhan ngomong, kamu kembali kepadaku. Gitu ya. Kembali kepadaku. Jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau menjadi penyambung lidahku. Berarti umat Israel, ini hati, ini kelakuannya gak benar. Ini dia juga bersalah lidahnya di hadapan Tuhan. Sudah dia meninggalkan Tuhan, lidahnya itu mengucapkan kata-kata yang sampah. Saya balik nih ayat ini. Tuhan ngomong, kalau kamu mengucapkan apa yang berharga, kamu baliklah. Lidahmu tak pakai. Nah berarti apa? Kesalahan di umat Israel ini sama lidahnya. Dia mengucapkan kata-kata sampah. Dan yang Tuhan ngomong tidak hina. Ya, tidak hina. Berarti perkataannya itu sampah dan kayak tidak hina itu kayak dia melecehkan gitu loh. Melecehkan Tuhan gitu loh. Nah ya. Nah, ini adalah Tuhan menghargai Yeremia. Tuhan nggak ngomongnya mengucapkan kata-kata sampah enggak. Cuman dia ngomongnya halus. Ya, mengucapkan apa yang berharga. Jadi kebalikannya. Itu ya, dia halus. Nah, kalau lidahmu bertobat, ngomong yang berharga dan tidak hina. Tidak hina itu yang mulia. Kalau lidahmu bertobat, ngomong yang berharga, mulia, ya, lidahmu tak pakai. Gitu. Ya. Melayani. Jadi pelayanku dan lidahmu saya pakai. Menjadi penyambung lidahku. Dan ini kan penting sekali lidah. Karena lidah itu mencerminkan kondisi hati. Tidak bisa lidah langsung bertobat sebelum hati bertobat. Tidak bisa. Karena lidah itu cuman isi hatinya kelihatan di lidah gitu ya. Ya, kalau mau lidahnya berbalik, hatinya harus berbalik. Gitu ya. Nah, jadi ini kan penting banget. Tuhan marah sama lidahnya orang Israel. Ya, kata-katanya itu sampah dan melecehkan. Gitu ya. Nah, terus gini. Sebentar ya. Nah, ini ayat 19. Jika engkau mau kembali. Ini ayat luar biasa. Jangan dibaca begini tok, teman-teman resapi. Itu Israel yang sudah super-super bebal dan kurang ajar kepada Tuhan. Dengan keadaan sudah terpukul penderitaan dan tidak karuan. Mulutnya masih nggak bisa dijaga di hadapan Tuhan. Dan kepada orang seperti itu Tuhan masih menawarkan pertobatan. Jika engkau mau kembali. Nah ini sifat Tuhan. Ini yang kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang penuh kasih.
Walaupun bebal nakal super, tetap Tuhan membuka pintu pertobatan. Ya, apapun dosanya Tuhan tetap mengundang. Ya, mengundang. Enggak usah kita ngomong ngetok dulu kepada Tuhan. Tidak, Tuhan mengundang jika engkau kembali. Mantap gak? Itu Tuhan kita tuh. Kalau kita ada salah, kita ada apa-apa terpuruk dan salah besar, tetap Tuhan ngomong, jika engkau kembali. Oh, ini lega banget kita punya Tuhan gitu ya. Bukan yang kalau kamu nakal gini gitu, langsung tak putuskan, bukan gitu. Tetap jika engkau kembali. Dan ini persis di ayat RA kita, Matius 11:28. Undangan. Engkau yang letih lesu berbeban berat. Oke. Ya. Mendekat kepadaku. Kan sama ini. Letih lesu berbeban berat. Mendekat kepadaku. Berarti posisimu lagi jauh sama aku. Makanya ada beban berat. Ya kan? Sama penderitaan, luka. Enggak berkesudahan. Makanya datang sama aku. Ya. Ngapain datang sama aku? Hatimu mau dibajak sama Tuhan. Yuk bareng-bareng. Begitu ceritanya. Jadi hidupmu memuliakan Tuhan. Berbuah. Kalau sudah berbuah, lidahmu aku pakai. Lidahmu akan mengeluarkan kata-kata yang mulia. Yang berharga. Ya. Untuk mengajari orang-orang. Dan orang-orangnya itu ada dua. Yang tadi orang dunia. Yang belum dibaptis. Yang belum Kristen. Tapi sekarang. Ini Israel. Itu lambang. Ini orang Kristen. Orang Kristen yang menjauh dari Tuhan. Juga perlu diajari untuk melakukan. Karena dia sedang tidak melakukan. Sedang jauh sama Tuhan. Nah. Tuhan nasihatkan di ayat 19b. Ini Tuhan nasihatkan. Ini harus benar-benar kita pegang. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Nah, jadi ini berbicara siapa mempengaruhi siapa. Jadi maksudnya Yeremia yang di pihak Tuhan, Nabi Tuhan yang baik, jangan ke sana. Tapi kalau yang bebal itu ke arahmu, kembali kepadamu, ya wes terima aja. Berarti dia diselamatkan. Tapi kamu jangan ke sana. Jadi kadang orang ada nginjil berteman. Ya. Begitu orang mabuk. Sudah bertobat. Terus dia nginjil berteman lagi sama teman lamanya dia mabuk. Maksudnya yang mabuk sono itu kembali kepadamu. Tidak mabuk. Kepada Tuhan selamatin. Bukan kitanya yang mabuk, begitu nginjil sama dia, kita yang kesono jadi mabuk. Nah, itu ayatnya maksudnya. Ya. Biarpun mereka akan kembali kepadamu. Jadi dianya yang kembali kepada kita. Kitanya ini wakilnya Tuhan kan, penyambung ya. Nah, kita yang mempengaruhi dia untuk bertobat. Bukan kitanya dipengaruhi oleh dia, kita masuk kepada dia, keluar dari Tuhan ikut mabuk. Begitu. Ya, maksudnya begitu. Jadi hati-hati kalau bergaul sama orang dunia. Hati-hati kalau bergaul sama orang murid Tuhan yang tidak berbuah. Maksudnya suruh tarik dia menjadi murid Tuhan. Bukan kitanya ketarik dia keluar. Kita malah terhilang ikut dia. Ya, karena ya terus terang daging suka ya. Hal-hal yang seperti negatif yang Tuhan tidak suka itu daging suka. Ya itu berat. Ya. Tapi Tuhan ingatkan. Jangan ya begitu. Jadi rupanya di dalam pergaulan pun hati-hati dengan mulut kita. Kadang nih,
kita nih yang sudah benar-benar di dalam Tuhan, pas masuk di dalam satu pergaulan teman lama kita yang dunia banget, kita bingung ngomongnya. Jadi kayak kita itu so alim banget. Kalau mereka kan mulutnya itu loncer rusak banget kata-katanya ya. Kita ini bingung jadinya ya. Jadi kok kayaknya so alim so apa gitu loh ya. Itu hati-hati. Jangan justru biar kita diterima terus kita ngomong gaya seperti dia. Ini nggak cocok sama ayat 19 tadi. Justru harusnya dia ikut kita. Makanya yang dibilang tadi kuat-kuatan. Siapa mempengaruhi siapa, siapa narik siapa. Gitu ya. Nah, di ayat 20, Tuhan janji kepada murid yang sudah berbuah ini. Dibilang, engkau seperti tembok berkubu. Jadi, dia nyerangi engkau terus, tapi tidak akan bisa mengalahkan. Kalau kita sudah benar-benar berbuah, sudah benar-benar sama Tuhan, walaupun dari orang dunia atau orang yang tidak berbuah itu terus menyerang kita. Menyerang itu menyerang iman ya, bukan menyerangnya ini berantem ejek-ejekan, bukan. Menyerang itu kadang membangkitkan kedagingan kita gini gitu loh. Nah, Tuhan janjikan, Tuhan jadikan kita benteng. Jadi walaupun ditarik ke arah sana, kita tidak ikut, kita menang. Gitu ya, kita tidak ikut, kita menang. Nah, selanjutnya dianya mau bertobat apa enggak, nah itu bukan bagian kita lagi. Itu bagiannya Tuhan. Ya, Roh Kudus nanti yang bekerja. Gitu. Oke. Nah, yang tadi saya bilang, apa yang diucapkan mulut keluar dari hati, itu kita punya ayat di Matius 12 ayat 34, itu di B dikatakan apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi, Tuhan cuman ngomong kalau lidahnya itu begitu. Maksudnya Tuhan, hatinya, isinya ya itu. Gitu ya. Jadi hati itu seperti monitor. Mulut itu seperti monitor. Untuk melihat hati, lihat mulutnya. Yang keluar apa lah, itu isi hatinya. Begitu ya. Jadi kalau suruh mulutnya bertobat, yaitu hatinya harus bertobat dulu. Makanya kemarin sesinya hati dibajak dulu. Baru setelah itu sesi mulut sekarang. Baru mulutnya bisa dipakai Tuhan. Baru menggemakan yang berasal dari mulut Tuhan langsung sendiri. Ya. Pak Freddy. Yes, Pak. Matius berapa tadi, Pak? Matius 12:34, Pak. Ya. Nah, di ayat 36-nya dikatakan gini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, setiap kata sia-sia. Tahu dari mana kata sia-sia itu? Dari dalam hati kita. Jadi Tuhan itu udah tahu. Kita tidak ngomong. Tuhan juga udah tahu. Lihat hati kita. Kalau mau dihakimi. Kita tidak perlu ngomong. Dilihat dari hati kita. Udah tahu. Ini mulutnya kayak gimana kualitasnya. 37. Karena menurut ucapanmu. Engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula. Engkau akan dihukum. Ya. Jadi kita itu mau dihukum atau mau dibenarkan, apa isi hatimu? Firman atau sampah? Kalau mau dibenarkan, isilah hatimu dengan firman, dengan kebenaran. Maka mulut kita otomatis keluar yang menggemakan yang kita dengar.
yaitu yang dari Tuhan. Nah, kita dibenarkan. Tapi kalau yang kita percaya itu dari dunia, dari iblis yang masuk di dalam hati kita, ya prinsip-prinsip perkataan yang lama, yang bukan dari firman, yang melanggar firman, ya. Nah, itu Tuhan ngomong itu nanti akan terima penghukuman. Ya, penghukuman Tuhan itu mungkin ya, ini bisa jadi yang setelah meninggal, nah dihukum berarti masuk neraka, ada kemungkinan itu. Ya. Karena penilaian hukum sama enggak, itu kan di sini ngomong menurut ucapanmu. Berarti pada waktu dia hidup, itu perhitungannya dimulai. Tapi waktu dia mati, dia tidak bisa ngomong. Jadi perhitungannya berhenti. Jadi pada waktu mati udah tidak bisa diapa-apain. Tidak ada yang bisa dihitung juga. Ya, makanya orang Kristen kan percaya tidak mendoakan orang yang sudah meninggal. Gitu ya. Bahkan GPI lain lagi itu ya, urusannya lain lagi. Nah, jadi kita orang Kristen itu percaya tidak mendoakan orang yang meninggal karena perhitungannya sudah selesai. Ya, perhitungan itu pada waktu masih bernafas. Gitu. Nah, ini isi hati kan nyambung dengan tadi. Hidup mati dikuasai lidah. Dan lidah adalah hasil luapan daripada hati. Nyambung. Gitu ya. Nah, di Yesaya juga dikatakan begini. Yesaya 50 ayat 4 ini sharing yang sesi lalu ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, ini. Jadi, lidah seorang murid itu powerful. Ya, jadi lidah seorang murid itu powerful. Di sini di ayat Yesaya ayat 4 dikatakan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Loh, kok bisa menghidupkan yang sudah letih lesu? Kan itu butuh satu mujizat ya. Butuh satu kekuatan. Yaitu Roh Kudus. Ya, orang yang letih lesu kok bisa hidup oleh perkataan. Ini perkataan kesaksian yang tadi dibilangin. Perkataan kesaksian tadi yang dibilangin. Bukan sembarangan. Kalau bukan lidah seorang murid, ya, tidak akan bisa. Karena tidak mengandung Roh Kudus. Karena dia bukan menggemakan dari mulut Tuhan. Ya, ini baru ketahuan nih. Kenapa lidah murid itu kok bisa ada isinya ya? Orang yang letih lesu kok bisa bangkit? Kok bisa semangat? Oh, ternyata dia menggemakan dari mulut Tuhan. Mulut Tuhan itu kan keluar ada Roh Kudusnya. Begitu kita terima Roh Kudus yang di dalam kita, nah itu masuk kan yang dari perkataan Tuhan itu. Dan itu kita gemakan, yang mendengarnya juga beroleh yang Roh Kudus perkataan yang dari Tuhan itu. Makanya dia jadi semangat. Yang asalnya letih lesu. Gitu ya. Dan jangan lupa ya, kita harus selalu mengarahkannya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri kita. Karena Tuhan Yesus ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku. Kunya Tuhan Yesus. Jadi, bukan jadikanlah semua bangsa muridkunya aku manusia, bukan. Ya. Cuman, kita mengajar, tetap mengajar. Kadang kita mendengarkan sudut pandang firman-firman dari hamba-hamba Tuhan yang lain, itu untuk memperkaya wawasan kita,
untuk percepatan juga. Ya, untuk percepatan pengokohan iman, penguatan iman. Nah, kita harus belajar juga dari hamba-hamba Tuhan lain. Tetapi yang utamanya itu harus dari Tuhan Yesus. Nah, nanti Roh Kudus yang mengungkap, menjelaskan semuanya waktu kita dengar firman dari hamba Tuhan dan lain-lain. Nah, itu benar. Jadi manusia-manusia jiwa baru murid ini tidak mendewakan kita waktu kita ngajari. Ya, diarahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita pun selamat. Karena kalau dia mendewakan kita di posisi bahaya. Ya, kita jadi Tuhan kecil baru. Nah, ini bahaya buat kita. Bisa kita mengambil kemuliaan Tuhan. Bisa nggak masuk surga nantinya. Kita tidak sanggup gitu ya. Nah, kenapa saya bilang target yang diajari itu nggak boleh sembarangan asal ketemu orang. Enggak. Kenapa? Karena ada ayatnya. Ayatnya yaitu Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6 dikatakan ini, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, jadi kita ngajari orang dengan perkataan firman itu enggak boleh dengan sembarangan. Ada target yang Tuhan sudah tetapkan. Gitu ya. Nah, makanya enggak bisa sembarangan. Semuanya tidak bisa sembarangan. Di dalam Tuhan itu harus mendengarkan kehendak Tuhan dulu. Apapun itu. Ya, harus kehendak Tuhan dulu. Jadi nggak usah pusing-pusing tarik targetnya siapa. Nggak usah pusing-pusing. Yang penting kamu punya isinya. Yang penting kita punya isinya. Target nanti Tuhan hadapkan kepada kita. Ya. Oke. Nah, sekarang ayat terakhir. Kita belajar mengenai target yang kedua. Yaitu orang Kristen sendiri. Itu yang perlu diajari. Ya. Tapi orang Kristen yang tipe gimana? Nah, Tuhan juga ngomong, enggak boleh sembarangan juga, gitu ya. Kalau sembarangan kita kerja sia-sia, dan Tuhan tidak berkenan juga. Ya. Kita baca di Lukas 15, ayat 4 sampai 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Ya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba-dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ini kan sudah sering saya juga ngomong di RA ya. Oke, kita belajar ya. Jadi orang Kristen itu terbagi dua. Menurut perumpamaan ini ya. 1 dan 99. Cirinya apa 1? Cirinya apa 99? Ya. Kalau 1 itu tersesat. Tuhan ngomong. Ya. Bukan penyesat loh. Dianya tersesat. Artinya apa? Dia mau jalan pulang, tapi tidak tahu jalan. Nah, dia tersesat. Nah, itu namanya tersesat. Ada niat baik di hati, mau jalan pulang, tapi tidak tahu jalan pulangnya. Nah, tersesat dia.
Nah, kalau yang 99 itu bukan tersesat. Di ayat 7b dikatakan, orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi emang dia tidak mau balik kandang. Dia maunya main di luar terus, nggak mau balik kandang. Hidup kekristenannya mau-maunya sendiri. Dia nggak butuh Tuhan, nggak butuh tuntunannya Tuhan, dia nggak suka firman. Masa bodoh, yang penting gua Kristen, gua selamat. Menurut pikiran perasaan dia. Ya. Nah, jadi ciri-ciri 9 itu orang benar, yaitu orang Kristen yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi apa itu pertobatan? Pertobatan adalah jalan kembali ke rumah. Yang satu kan tersesat toh. Rumahnya ya kandang, misalnya kita berbicara domba. Ya toh? Tersesat, berarti kan nggak tahu jalan pulang. Nah, terus Tuhan ngomong di 99-nya itu secara implisit itu kita bisa tarik kesimpulan. Yang 99 itu ditinggal di padang gurun. Dia nggak balik rumah. Kenapa? Karena dia nggak mau pertobatan. Nggak perlu dia. Nah, berarti pertobatan adalah jalan kembali ke kandang. Kepada rumah Tuhan, gitulah istilahnya. Yang benar gitu ya, arahnya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Dan Tuhan Yesus cari yang tersesat. Tuhan Yesus adalah firman. Firman itu ada di dalam kita. Isi. Yang tadi diomong isi dan target. Firman yang kita sudah dengar, sudah lakukan. Isi itu ada di dalam kita. Diberikan kepada siapa? Kepada yang Tuhan Yesus cari. Tuhan Yesus cari yang mana? Yang satu. Ya jadi kita harus ngajari yang satu. Jalan pulang. Jalan pertobatan. Dengar, mengerti. Makanya berbuah. Nah itu pertobatan. Nah. Salah nggak kalau kita ngajari yang 99? Salah. Kenapa? Tuhan nggak cari 99. Kenapa? Karena dia nggak mau firman. Dia nggak butuh firman. Dia nggak butuh jalan pulang. Dia nggak butuh pertobatan. Tuhan nggak maksa. Dia nggak mau. Jadi ya Tuhan nggak ngomong. Dia nggak mau. Tuhan cari yang mau dengar dia. Dan firman-Nya yang untuk dia itu ada di dalam diri kita. Dia sudah menegur orang itu terus-terus. Ya mungkin dia tidak masuk di dalam keintiman sama Tuhan, dia nggak ngerti, tapi dia baik, dia mau terus, gitu ya, mau kembali terus, mau cari jalan terus, mau belajar terus. Itu yang kita ajari. Berarti ada area yang kita sudah lulus, sudah berbuah, dia belum. Makanya kita harus ajari sampai dia mengerti. Itu berarti bertobat, mendengar dan mengerti. Nah, bagi kita dia bertobat itu berarti dia sudah ke arah jalan pulang. Ya. Nomor 5 dikatakan begini. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya. Ia telah menemukannya. Berarti ketemu nih. Siapa ketemu? Firman. Ketemu satu itu. Ya. Berarti perkataan kita masuk di dalam dia. Ketemu. Itu yang namanya pertobatan. Itu Tuhan sudah menemukan dia kembali. Itu namanya pertobatan. Firman-Nya sudah nyampe di dia, ketemu. Ini orangnya. Kan cuma Tuhan yang tahu yang mana mau bertobat. Dan yang mana mau Tuhan beri kasih karunia dia bertobat. Ya, Tuhan tok yang tahu. Nah, kita tidak tahu, tapi kita punya isi pesan itu sebagai penyambung lidah. Nah, baru kita ngajari, kita bicara. Nah, begitu dia menerima, berarti Tuhan sudah menemukan dia. Dan selanjutnya, ia meletakkannya di atas bahunya. Berarti jalan pulang tidak pakai kaki domba, pakai kaki Tuhan Yesus. Apa itu kaki Tuhan Yesus? Yaitu firman.
Berarti setelah itu jalannya adalah jalan firman, bukan jalan manusia dia. Karena dia sudah bertobat, dia tidak pakai jalannya dia, tidak pakai kehendak manusia dia pakai kehendak Tuhan. Yang diajari tadi oleh murid yang berbuah. Jadi firman yang berjalan bukan dia, itu namanya digendong. Dengan gembira, ya. Ini yang Tuhan paling senang. Keselamatan jiwa-jiwa. Baik orang dunia maupun orang Kristen. Karena tidak semua 100% orang Kristen itu diselamatkan. Jadi Tuhan wanti-wanti banget, senang banget. Ibaratnya satu wajah selamat, Tuhan senang ya luar biasa. Saking senangnya waktu balik ke rumah, dia adakan pesta. Persis nggak sama perumpamaan Bapak. Begitu si bungsu balik, pesta. Ya. Cuman ada perbedaan baliknya si bungsu dengan baliknya satu domba. Baliknya satu domba ini dicari Tuhan. Kalau baliknya si bungsu, Tuhan tidak cari. Nah, beda ya. Kenapa Tuhan tidak cari? Karena dia benar-benar menolak Tuhan. Karena dia sudah menjadi hamba mamon. Duitnya sudah banyak, nggak butuh Tuhan. Aku sudah tidak kekurangan apa-apa. Suam-suam sudah meninggalkan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Seperti jemaat Laodikia. Jadi Tuhannya itu sudah diusir keluar. Makanya jemaat Laodikia di ujungnya Tuhan ngomong, aku mengetuk pintu, barangkali engkau dengar. Tetap Tuhan mau dia diselamatkan. Tetapi dia sudah menyembah mamon, kenikmatan hidup itu. Tipu daya kekayaan. Nah, tapi kalau yang satu domba beda. Tuh, dia mau balik. Bukan kayak yang jemaat Laodikia si bungsu kalau banyak uang itu. Nah, itu nggak dicari Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau. Karena Tuhan sudah ditolak. Diusir, dia sudah menyembah mamon. Tapi kalau ini masih menyembah Tuhan Yesus. Dia mau jalan balik. Nah, itu yang harus diajar. Baru firmannya bisa masuk. Yang butuh pertobatan. Yang mau denger-dengeran sama Tuhan. Itu adalah ciri-ciri. Ciri-ciri nih ya. Orang Kristen yang di posisi Maria. Jadi dia butuh firman itu untuk jalan kembali. Yaitu pertobatan. Kalau nggak butuh, ngapain saya baca firman? Ngapain saya di posisi Maria? Nggak butuh. Yang dikejar setiap harinya, uang tok aja. Masih Kristen? Masih Kristen. Jangan-jangan itu menurut saya, itu bisa 99 domba itu. Ditinggal Tuhan di mana? Di padang gurun. Padahal kalau Tuhan menggembalakan, Mazmur bilang, di padang rumput hijau. Tapi di sini ditulis, 99 ekor di padang gurun ditinggal. Dan mencari yang satu itu. Ya? Ya? Ayatnya, ayat yang nomor, ayat yang 4 itu Pak. Ya. Di sini dibilang tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun loh Pak. Ada kata tidak. Itu kan pernyataan kontra, bukan tidak meninggalkan. Pernyataan kontra itu Chandra. Artinya ditinggalkan di padang gurun dan mencari yang satu. Kalau pernyataan kontra ya, nanti kamu lihat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan satu di antaranya. Nah ini dasarnya. Kalau dia kehilangan satu di antaranya, tidakkah tidak meninggalkan 99 ekor dan pergi mencari yang sesat sampai menemukannya? Ada tanda tanya, ingat. Jadi maksudnya Tuhan begini.
Kamu punya 100, ada 1 hilang. Apakah engkau nggak cari 1 dan ninggalin 99 di padang gurun? Cari 1 sampai ketemu. Begitu kan maksudnya? Begitu. Itu kontradiksi tapi satu. Itu jelasin pakai pertanyaan gitu. Ya kan? Maksudnya begitu. Jadi kontradiksi. Gitu. Apakah aku nggak nyari yang 1, meninggalkan yang 99 di padang gurun? Tidak meninggalkan di padang gurun. Jadi maksudnya meninggalkan di padang gurun dan cari yang 1 gitu loh. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ayat 4 itu ada 4A-nya. Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, kehilangan nih. Tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat. Nah, kalau dia mencari yang sesat, yang 1 berarti kan dia meninggalkan yang 99. Ya, nanti pelan-pelan dicermati itu perkataannya. Ayat 4A-nya ya. Terus baru lompat kepada B. Yaitu pertanyaan kontradiktif seperti itu. Ya, mencari yang sesat sampai menemukannya gitu ya. Jadi yang 99 itu di padang gurun. Ya, kalau Mazmur bilang kalau di gembala Tuhan itu padang rumput hijau. Sudah jelas ya. Makanya ini menurut saya nih ya, Tuhan Yesus itu mengutip di Perjanjian Lama, umat Israel waktu keluar dari Mesir dikasih tanah perjanjian yang subur, tapi dia tidak mau. Akhirnya diputer-puterlah di padang gurun. Gitu. Mungkin gambarannya seperti itu, mungkin loh ya. Kan Tuhan Yesus itu Tauratnya hafal ya, cerita 5 kitab Tauratnya ya. Dia kan sekolah juga gitu ya. Jadi semua khotbah-khotbahnya dia kan ada dasarnya juga dari Taurat itu. Nah, kalau Tuhan Yesus, kita cuman kepanjangan lidahnya nih Tuhan. Tuhan Yesus nggak mau ngomong kepada 99, terus kita ngomong. Salah nggak kita? Salah ya? Tuhan nyarinya 1. Loh, kita kok nyari 99? Jadi apa? Ngapain capek-capek nyari 99? Toh, perkataan kita nggak didengar, Tuhan aja udah ditolak perkataannya. Dia nggak butuh pertobatan. Apalagi kita. Nah, yang 1 domba tersesat itu nanti yang Tuhan ketemukan dengan kita untuk dituntun. Dituntunnya gimana? Dituntun untuk melakukan. Jadi dituntunnya adalah seperti proses awal. Jadikan semua bangsa muridku. Dia harus di posisi Maria. Dia harus nantinya mendengar langsung keintiman dengan Tuhan. Mendengar perintahnya dan melakukan. Dan merenungkan supaya dia berbuah. Berbuah itu melakukan. Jadi itu proses kita berbuah. Kita ajari kepada yang tersesat. Supaya dia tidak tersesat. Supaya dia dituntun Tuhan langsung. Ya otomatis. Tidak langsung ya. Karena tidak gampang berbicara kepada orang Kristen di posisi Maria. Terus dia besoknya tergila-gila baca firman. Ya. Karena saya pengalaman sendiri di Komsel ini RA. Saya ngomong posisi Maria ini udah bertahun-tahun. Dan meletusnya itu baru hari tanggal 5781 sesi pertama. Untung Tuhan terus membuka pintu pertobatan. Dia masih setia, dia sayang sama kita. Itu sifat Tuhan yang kita benar-benar mengucap syukur. Nah, kalau Tuhan bilang, Tuhan menemukan dia, itu berarti dia sudah menerima
perkataan firman yang kita ajari, yang keluar dari mulut kita, dan itu buat domba itu namanya rema. Karena dia juga ketemu Tuhan. Bisa nggak waktu saya sharing, teman-teman dengar, itu nemplak banget jadi rema. Bisa nggak? Bisa. Nah, kan nggak dengar dari mulut Tuhan kan, dengar dari mulut saya kan. Nah, sama kayak gitu, berarti Tuhan menemukan kita. Karena itu kalimat, itu firman, Tuhan udah incer khusus itu untuk kamu. Gitu ya, kadang pembicaranya ini enggak tahu. Bagus, jelek, kena, enggak kan enggak tahu. Pokok ngomong aja. Tiba-tiba yang denger domba satu ini, plak, kena. Jadi rema. Itu berarti kita masuk di dalam pertobatan. Kembali ke jalan yang benar. Ah, itu Tuhan gembira banget di surga. Tuhan ngomong ada pesta. Kalau kita sudah rajin di posisi Maria, itu Tuhan benar-benar disenangkan atas kelompok kecil kita ini. Pasti kita tidak sempurna, itu pasti. Masih ada kesalahan, pasti. Ya. Cuman yang dihargai itu kita ada niat mau bertobat. Mau cari Tuhan, tuntun. Kita banyak salahnya, mau jalan yang benar Tuhan. Ya, nah itulah kita butuh rema, tuntunan Tuhan. Nah, ini penutup ya. Jadi, bertobat adalah domba yang hilang sudah diketemukan Tuhan. Nah, itu kata-katanya. Jadi apa itu? Berbalik dari jalan yang salah, yang tersesat. Yaitu jalan yang benar melalui rema, itu tuntunan Tuhan. Ke rumah. Nah, itulah sukacita Tuhan. Itu tok. Tuhan seneng banget. Tetapi apa yang kita persembahkan, itu levelnya kesenangan Tuhan di bawah ini. Kalau ini Tuhan seneng banget karena jiwa kita diselamatkan. Ya, kita benar melakukan kehendaknya. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan seneng. Tapi nomor satu ini dulu. Kitanya ini dulu diselamatkan, gitu ya. Nah, jadi urut-urutannya saya rangkum begini. Ya, kita jadi murid dulu di posisi Maria. Itu namanya keintiman. Keintiman yang benar itu adalah menghasilkan buah. Ya, itu namanya buah. Lukas 10 ayat 39 itu Maria duduk diam. Ya, dan Matius 11:28 itu undangan untuk dekat dengan Tuhan. Undangan keintiman. Yuk kita bajak bareng hatimu. Gitu ya, makanya duduk diam. Nomor 1. Nah, proses kedua, di posisi Maria itu kita dengar perkataannya dia. Dan itu rema. Dan perkataan dia dalam material iman. Dan itu juga namanya benih. Ya, dari keintiman itu benih yang masuk. Nah, kita merenungkan. Merenungkan itu proses pertobatan. Jadi pikiran-pikiran lama yang tidak sesuai dengan firman, itu dicongkel semua. Benih-benih rumput liar itu, semak berduri itu dicongkelin semua. Batu-batunya dihancurkan, gitu ya. Nah, itu hatinya sedang dibajak, dibersihkan. Kenapa? Karena itu pertobatan nanti menghasilkan buah-buah perbuatan kita. Karena lidah kita mau dipakai oleh Tuhan, ngajari orang lain yang belum mengalami seperti kita. Supaya ngajari melakukan, supaya dia ngalami seperti kita. Jadi
dia dijadikan murid Tuhan lagi. Multiplikasi. Ya. Nah, jadi hasil pertobatan yang adalah namanya berbuah tadi, itu adalah bukti iman yang hidup di dalam kita. Karena iman tanpa pertobatan mati. Jadi kalau tidak ada buah-buah roh, itu berarti tidak ada iman. Karena penggerak kita bukan iman. Penggerak kita ya kehendak kita sendiri. Ya, jadi semua tujuannya nanti, lidah kita mau dipakai Tuhan buat nginjili orang, buat nonton, buat ngajari, buat jadi pesan. Lidah kita penyambung lidah Tuhan. Jadi, jadikanlah semua bangsa muridku. Lah ini panjang banget dijelaskannya. Ya, tidak bisa jadikanlah semua bangsa muridku terus kita bisa melakukannya langsung. Enggak. Dan seperti itu prosesnya. Oke, firman udah selesai. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin.